Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang saya tanyakan ayat 79, Pak. 79. Ya. Ya. Rasul itu yang hanya sebagai pembawa risalah, bukan menjadi tanggung jawab mereka apa yang diperbuat itu, Pak. Itu maksudnya untuk berarti kita itu apa ini? Kalau ketika mendapat hidayah itu berarti kita tetap harus ada kesiapan untuk menggapainya, gitu Pak? Gimana maksudnya itu, Pak? Rasulnya kan disuruh dengan perintah Allah untuk menyampaikan risalah. Setelah itu bukan menjadi tanggung jawab Rasulullah kalau kita itu mau beriman apa tidak. Berarti kita itu apakah harus mempunyai kesiapan ini loh? Kita harus mencari atau harus siap untuk mencari ke hidayahnya Allah itu, Pak? Maksudnya itu, Pak. Iya. Terima kasih. Satu aja. Masih kulit-kulit ini adalah ya bunyi, mainnya coba. Yang mana sahabat sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka bertanya. Jangan jenuh Pak Bambang, Pak Ustaz. Jangan jenuh, saya suka bertanya. Loh ya, justru pertanyaan itu bahwa kebaikan untuk semua jamaah. Ayat 74. Di situ disampaikan wal yuqatilu fisabilillah. Ini saya memahami ini fi'il amr, kata kerja perintah. Jadi ini perintah jihad. Pertanyaannya adalah siapa yang memerintahkan jihad di Indonesia? Siapa yang memerintahkan jihad di Indonesia? Apakah kira-kira Gibran? Maka buku apa nanti? Atau siapa? Kita satu ayat itu. Tersangka. Yang ayat 75 itu wa malakum lam qatilun. Seperti ini menurut Jalalain satu pertanyaan, mengapa kamu tidak berjihad? Pertanyaannya, mengapa orang-orang Islam di Indonesia tidak berjihad ke Palestina? Padahal di sana tertindas. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah ayat yang pertama bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu artinya keempat. Padahal Israel itu adalah menjajah, menghapus orang-orang Palestina. Mengapa? Pertanyaannya kan mengapa? Mengapa kita tidak berjihad di Palestina? Yang ketiga, terakhir, ayat 79. Ayat 79. Bahwa semua kebaikan dan kenikmatan itu dari Allah. Sedangkan keburukan itu dari dosamu sendiri. Ayat 79 itu. Pertanyaannya, ketika kita dizalimi itu merupakan keburukan. Ketika kita ditipu, ketika kita tertipu itu keburukan. Padahal kami ini misalnya orang-orang yang jujur, orang yang lurus masih terzalimi dan tertipu. Basir tertipu, dizalimi. Ya, banyak mereka kalau melihat di film-film 30S itu banyak mereka yang terzalimi dan tertipu. Pertanyaannya, apakah ini akibat dosanya karena mereka tidak tahu?
bagaimana pendapat Ustaz? Orang-orang yang berdolim itu apakah datang dari karena dosanya? Itu belum pasti. Ini penjelasannya yang pasti yang bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ya. Bu Mutia dulu ayat 9 ya. Allah tegaskan ma'asabaka min hasanati faminallah. Kebaikan itu pasti datang dari Allah. Nah, kita hidup bisa nikmat karena Allah. Kita dapat rezeki juga karena Allah. Ya. Kita punya akal bisa menentukan pilihan yang baik dan benar, hak yang benar karena Allah. Ya. Itu kan bilang. Jadi kalau kita tidak menggunakan kebaikan dari Allah dan justru digunakan untuk hal yang maksiat pada Allah, maka itulah yang mengatakan bahwa asal min sayyati wa nafsi, segala yang buruk datang dari diri sendiri. Misalnya apa? Sholat tidak ke masjid dari kaum laki-laki, tidak berjamaah, ya itu misalnya. Punya harta tidak diyakati, tidak sedekah, itu juga bermaksiat pada Allah. Anak yatim tidak disantuni, itu juga bermaksiat pada Allah. Ya. Tidak memasak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, itu juga maksiat pada Allah. Tidak bermajelis ilmu seperti hari ini, itu juga maksiat pada Allah. Maka datanglah akan keburukan-keburukan birunya itu akan menimpa. Ya, sebagaimana kata Nabi bersabda, asal dapat taruh balak. Jadi sedekah itu tidak akan bisa didahului oleh musibah. Dua. Orang yang sedekah, ya, itu musibah akan datang, tidak akan ditolak oleh sedekahnya karena tidak dia bermasalah. Nah, hal-hal seperti itulah yang mengundang musibah. Nah, bahkan ada satu firman Allah dalam surat Al-Hadis al-Sariyah Bismillahirrahmanirrahim, mamin musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabin roha inna wa yasin. Jadi sebetulnya di dalam musibah itu sudah tertulis di buku besar Allah Mahfuz. Mbah Slamet nanti siang ini akan ke pasar, akan buka S3. Ya. Tiba-tiba motornya kempes itu kan tercatat di sana. Mbah, yaitu gimana jalan ke Sandung Jatuh itu udah tercatat di sana. Hal-hal sebenarnya semua manusia luar biasa semuanya. Lah, musibah-musibah yang tadi tercatat di Lauh Mahfuz itu bisa dari dengan asal itu aku barat dengan rajin bersedekah. Sedekah itu tidak hanya dengan harta, dengan perbuatan baik, ya, menyediakan bantu di jalan, misalnya menolong orang berhalangan, tidak perlu dengan uang, tapi itu bagian dari sedekah kita dan akan memberikan pertolongan pada kita. Bisa kita kesulitan. Contohnya ketika terjadi antri panjang, ya, di jalan, ya, kemudian semua berebut untuk bisa membuat jalur yang aman. Kita kalau ikut berebut, berarti kita tidak bersedekah. Lihat orang berebut, ya kita silahkan dibantu, silahkan, yang mau duluan silahkan. Ya. Nah itu termasuk sedekah. Ya. Tidak memakan uang. Ada orang naik mobil kemudian di perapatan di mana orang joget-joget dengan warna-warni wajahnya masih gagah, kan? Kita tidak memberinya sedekah 1.000 atau 500 saja. Ya. Memang hidupnya dia pilihannya adalah meminta-minta, ya kita sedekahi. Maksudnya itu tidak mendidik, tapi kita hidup kita kan untuk bersedekah. Pilihan hidup kita bersedekah. Orang pilihannya adalah untuk minta-minta, ya itu lana amalna walaku amal luku, amalku amalmu, aku amalmu amalmu. Kamu minta aku amalku adalah bersedekah.
gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa itu kalau kita mau mencari ridho Allah lewat risalah tadi itu Nabi, maka ikutilah apa yang dituliskan Nabi ya Bu ya. Apa kata Nabi? Sehingga ada satu hadis Nabi Ta'akum itu amrani wa tayu mata sabila. Ya, kitab Allah Rasulullah Rasul ikuti dua warisanku ini, kitab Allah dibaca hari ini, kita baca dengan tafsir ringkasan ini, dan sunnah-sunnahku ya, makan pakai minum pakai tangan kanan, itu kan sunnah ya. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini kan pakai sunnah. Yang kecil-kecil yang kadang-kadang kita nggak lewatkan. Wes nganggo jilbab, perang Bismillah. Wah, itu kan banyak nggak terjadi itu. Banyak sekali di desa perkawinan juga ya. Orang makan berdiri karena sekarang zamannya zaman standing party ya. Wah, jilbab rapi tapi makanya kiwo. Ini juga melanggar sunnah Nabi. Hal seperti itu. Dari yang kecil-kecil itulah kita akan jadi besar dosanya. Nggak tahu dosanya. Ya itu ya, Bu ya. Kemudian yang terakhir ya bagus dikatakan Pak ya bagaimana siapa yang order di jihad di Indonesia? Yang order, yang perintahkan siapa? Yang merintahkanlah takwa kita, iman kita untuk berjihad. Bukan orang lain. Jangan menunggu perintah dari pemimpin berjihad ya. Nah kemudian itu kan internal negeri kita ya, ketakwaan itu ya. Tapi kalau perintahnya berjihad ke Palestina untuk ikut perang, itu sudah melampaui tapal batas kenegaraan. Kita mau ke Palestina harus ada paspornya, itu apa? Untuk berjihad. Kalau kita mampu perang enggak, gitu kan? Nah mampu sana paspornya berjihad kita berperang, tapi kita nyiapkan obat-obatan, gitu kan? Nyiapkan makanan, pakaian yang dan dibutuhkan, itu juga berjihad. Tidak harus berperang ya. Banyak jihadina yang ada di Palestina Indonesia baik sekali ya. Meskipun resikonya kalah mati ya. Ya di diri kita yang melakukan ya. Di Indonesia juga begitu. Kita lihat kemungkaran ya kita harus ingatkan ya. Diingatkan malah kita dikriminalisasi, yaitu resiko ya. Banyak kan orang di zaman kemarin yang lalu itu orang yang berjihad melawan kebatilan ditangkap, ditahan, nggak benar salah sebenarnya nggak tahu, ditahan kayak Gus Nur misalnya, siapa lagi dan lain-lain lah ya, yang kita akal sehat kita tuh bicara bahwa ini bicara betul tapi justru dikriminalisasi. Ini maunya juga begitu, tapi tentang ada rasa dari penguasa Umar sekarang ada rasa nggak mau ya. Dia menolak, dia bedakan antara hak dan batil ya, bedakan sebenarnya. Maka ketika sekelompok orang ini disuruh untuk demo aparat, dicuekin aja, nggak diurusi. Ketika Mr. L itu disidang, ditahan macam-macam, tapi akhirnya kena abolisi ya betul ya. Itu kan semua kan perintah diri kita takwa kan. Dikira benar kok, aku harus bisa membedakan mana badal mana yang hak gitu. Dan kita doa Umar sekarang ini bagus kita pertahankan. Artinya selama dia bisa membedakan mana yang hak dan yang badal, kita pertahankan ya. Yang terakhir peristiwanya mantan menteri ditahan bukan di kepolisian lagi Pak saya. Ditahan di mana? Tahu nggak mana menteri pendidikan tinggi? Nadiem ya. Ini bukti bahwa ini sudah ada perubahan iklim yang sebenarnya dari sisi hukum ya. Dia lagi ditahan di kepolisian, ditahan di militer. Ini kan apa sebenarnya? Karena yang bersangkutan itu terancam. Kalau ditahan itu terancam. Kalau sudah nyebut si A sebenarnya gitu. Ini
kita bicara ini saya jawab pertanyaan Pak Yai loh ya. Saya jawab pertanyaan itu sedikit politik tapi saya menjawab untuk kebaikan agama kita ya. Yang berulang hati kita ini harus bisa bedakan mana yang hak dan yang batil dengan karena Allah asal kita dengan ini. Jangan sampai yang hak justru dibatalkan, yang batil dihakkan. Nah, itu akan dosanya sampai nanti dia mau kiamat. Yang kedua, kenapa tidak bersihat pasti surga? Banyak bersihat tadi Pak Iqbal sudah banyak dipastikan ya. Semoga dengan bahan makan membuat rumah sakit yang sambil itu kan banyak jihad di sana ya. Kemudian yang terakhir saat dizalimi ditipu ini kan bagian dari musibah. Musibah itu datang dari diri sendiri, ulah diri sendiri itu yang dianggap maksiat pada Allah. Tapi bisa juga musibah datang karena sesuatu yang kita dipaksa, ya, dipaksa. Istrinya Fir'aun itu siapa? Aisyah. Itu kena musibah, dibunuh. Itu bukan ulahnya dia secara langsung, karena bawa kebatilan, ya. Nah dibunuh. Suaminya, anaknya semua dibunuh, ya. Itu tidak musibah, tapi musibah itu datang dari orang lain yang memang proses penjaliman. Dan dalam proses penjaliman ini Nabi bersabda ada 3 doa yang tidak ada hijab pada Allah. Doa yang dizalimi, doa orang yang sedang safar, dan doa orang yang berpuasa. Ya, ini tidak ditolak, tidak ada hijab. Maka orang dizalimi bahaya, jangan sampai orang zalimi, gitu ya. Itu akan bisa nggak hijab. Yakin semua sudah merasakan semuanya, lalu Allah itu betul-betul bersama kita, ya, orang yang baik dan baik. Demikian umumnya, maaf sudah cukup. Mungkin kalau tidak ada yang lain-lain, maka izinkan saya untuk menjawab yang online pada malam ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jamaah majelis Sabtu subuh yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, barusan kita dengarkan kajian daripada Ustaz Haji Muhammad Mbak Asidik. Marilah kajian ini kita kesana dengan hati dan niat itu kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk kesimpulan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa di para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.